Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami dengan napas yang baru di hari yang baru ini. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami sehingga kami bangun pagi hari ini dari tempat tidur kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur kami boleh mengawali semua segala aktivitas kami dengan berdiam di bawah kaki salib-Mu yang kudus untuk kami menyembah Engkau karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan ada semangat, ada kekuatan, yang ada kasih yang baru yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu tinggal di dalam diri kami. Terima kasih dan juga kami berdoa firman-Mu yang kami akan dengar bersama-sama di tempat ini di dalam ruangan Zoom meeting The Power of Love itu dapat menolong kami, memberkati kami, terutama kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyebarkan kabar sukacita di bawah kolong langit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu adalah manusia biasa, tetapi kami percaya bahwa otoritas yang datang daripada Tuhan akan memenuhi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lanjut Pak, lanjut. Baik, shalom. Salam Pak, salam. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan yang sudah menolong, memberkati kita. Kita boleh bangun dari tempat tidur kita dengan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Semua karena pertolongan Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Pak Gembala The Power of Love yang memberikan saya pada hari ini kesempatan untuk menyampaikan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saya PDM, masih pendeta muda di Sumba Timur, pendeta muda Domingus. Saya menggembalakan gereja di Sumba di bawah organisasi GKIN, Gereja Kristen Injili Nusantara, dan baru berjalan sekitar 7 tahun, dan semuanya itu di dalam pertolongan Tuhan. Saya sudah berkeluarga, anak 2. Mungkin ini aja perkenalan singkat dari saya. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian.
Demikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Dikatakan berbahagia adalah kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan terlebih lagi yang mau memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan yang mau mempraktekannya, melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rekan-rekan kerja di dalam ladang kerja Allah. Hari ini kalau kita memisahkan dua manusia, yaitu manusia yang membutuhkan belas kasihan dan yang memberikan belas kasihan. Di sini ada dua jenis manusia jika kita bagikan dua jenis manusia, yaitu manusia yang berdosa dan manusia yang tidak berdosa. Di sini orang Samaria ini adalah gambaran atau bayangan daripada Kristus Yesus, dan seorang yang dirampok dari seorang penyamun ini adalah bayangan dari kita semua manusia, yang dimana kita semua manusia ini adalah manusia yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan belas kasihan yang datang hanya daripada Sang Pemberi belas kasihan, Sang Pemberi keselamatan itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika seorang yang dirampok penyamun ini, dia ketika dirampok, dia ketika dihabisin semua, dia dipukuli sampai dia hidup setengah mati. Yang kita lihat di sini bahwa orang ini tidak satu pun yang dia lakukannya untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri pada saat itu. Satu pun tidak ada yang dilakukan. Tetapi ada di sini seorang Samaria yang mendatangi dia, lalu dia membaluti luka-lukanya, lalu dia dinaikkan ke atas keledainya dan dia membawanya ke seorang yang akan merawat dia, dan dia katakan di sana, uruslah, rawatlah orang ini sampai dia sehat, sampai dia sembuh. Nah, di sini bahwa benar-benar bahwa keselamatan yang kita peroleh pada saat hari ini adalah keselamatan yang benar-benar hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kasih karunia saja kita semua manusia ini diselamatkan, bukan oleh karena apa yang kita kerjakan, bukan oleh karena apa yang kita lakukan, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Kita melihat di sini di dalam Injil Lukas 10 ini bahwa tidak ada satupun yang dilakukan oleh si orang yang dirampok ini, sehingga belas kasihan, pertolongan daripada orang Samaria ini datang pada orang ini. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika orang Samaria berjalan melewati tempat itu, dia melihat orang itu, lalu dia membaluti luka orang itu, lalu dia urus orang itu, dia naikkan ke atas keledainya. Di dalam keadaan kita tidak berdaya, Alkitab berkata dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, makanya semua manusia ini adalah manusia yang berdosa. Siapapun dia di bawah kolong langit ini yang menghuni kolong langit ini, menghuni bumi ini, adalah semuanya adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satupun orang yang benar di bawah kolong langit ini. Dan inilah benar-benar bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang sudah harus mendiami diri kita ke dalam api neraka, ke dalam tempat penyiksaan itu, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita membebaskan diri kita dari dosa. Sehingga kita hanya menerima kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yaitu karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi siapa mereka yang memperoleh kehidupan yang kekal? Yaitu mereka yang percaya. Hanya percaya kepada Yesus saja, kita memperoleh keselamatan. Kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk keselamatan jiwa kita. Kita tidak perlu melakukan satu pun yang oleh karena apa yang kita lakukan itu menyelamatkan kita. Tidak, hanya oleh darah Yesus sajalah. Ada satu pujian yang berkata, hidupku suci hanya oleh darah Yesus saja. Jadi kita itu sempurna, kita ini suci, kita ini kudus di hadapan Allah, bukan dari apa yang kita lakukan,
bukan dari apa yang kita kerjakan, tetapi semata-mata hanya Yesus sajalah yang bekerja untuk keselamatan kita. Manusia tidak. Kita tidak melakukan satupun untuk kita memperoleh keselamatan. Jadi rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini saya merenungkan kemurahan Tuhan. Ada banyak yang berkata bahwa marilah kita sama seperti orang Samaria itu. Orang Samaria yang murah hati, yang tolong, yang bantu, sehingga kita itu memperoleh kerajaan surga. Tapi saudara yang terkasih, sebenarnya ini bukan berbicara bahwa kita ini bisa mengerjakan sesuatu untuk kita selamat, tidak. Tetapi orang Samaria ini sebenarnya adalah bayangan dari Kristus sang pemberi keselamatan itu sendiri. Hanya bayangannya saja. Sehingga kita melihat ketika sampai dengan kematiannya Tuhan Yesus di sana, dia kedua kaki, kedua tangannya dipaku. Itu artinya bahwa tidak ada satupun yang dikerjakan oleh kita semua manusia untuk kita ini bisa selamat dari dosa. Karena yang membuat Yesus harus terpaku di atas salib adalah dosa-dosa kita semua. Jadi kita benar-benar selamat hanya oleh karena kasih karunia saja, bukan hasil yang kita kerjakan. Jadi kita tidak, Alkitab mengajarkan kita di dalam Injil Lukas 10 di sini mengajarkan kepada kita semua, terutama saya secara pribadi, mengajarkan diri saya bahwa keselamatan yang saya peroleh ini adalah hanya karena kasih karunia saja. Jadi kalau saya pun juga sudah percaya itu, kan saat itu pun juga dosa yang dulu, dosa yang masa kini, dan dosa yang akan datang, Tuhan mengampuni semuanya. Dan kita bukan lagi orang yang berdosa di hadapan Tuhan, sehingga kita selalu datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Karena sebenarnya dengan kematian Kristus Yesus di atas salib sebenarnya sudah dan telah membatalkan hukum Taurat. Tetapi iblislah yang selalu membangkitkan hukum Taurat itu untuk selalu menipu manusia. Agar manusia itu hanya selalu mengambil hatinya, memasukkan ke dalam daging. Sehingga daging itu selalu berkata, bagaimana mungkin kamu ini adalah orang yang kudus? Bagaimana mungkin kamu adalah orang yang sempurna? Bagaimana mungkin kamu ini adalah orang yang suci? Kamu masih sempat marah, kamu masih sempat melakukan yang salah. Iblis selalu menggiring manusia untuk manusia melihat perbuatannya setiap hari. Tapi firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita bahwa Yesus mati di atas salib hanya menghapus dosa asal saja. Tidak. Tetapi Yesus berkata bahwa upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa itu harus memperoleh maut, keterpisaan dengan Allah. Jadi tidak ada di Alkitab yang berkata bahwa tidak mengajarkan kepada kita bahwa hanya dosa asal saja yang dihapus oleh Tuhan Yesus, lalu dosa perbuatan kita setiap hari-hari sampai kita mati itu kita tanggung, diri kita sendiri yang menanggungnya. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Tetapi siapa yang memberitahukan kita sehingga kita selalu berkata, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Daginglah yang memberitahukan kita. Hukum Tauratlah yang memberitahukan semua manusia bahwa manusia adalah orang berdosa. Tapi Alkitab berkata kepada kita, saya bacakan mungkin untuk kita semua di dalam surat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia kita telah ditebus dari dosa. Dan oleh karena kasih karunia saja dengan darah Kristus itu. Jadi kita sebenarnya ditebus dari cara-cara hidup kita yang sia-sia. Kita adalah manusia yang melakukan kehidupan kita semaunya kita. Tetapi dari cara hidup kita yang sia-sia, Yesus menebus kita di sana. Sehingga sebenarnya yang paling beruntung bagi kita sebenarnya di sini adalah Roma 3 ayat 24. Tetapi banyak yang masih
melupakan Roma 3 ayat 24, tetapi terpaku di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Jadi ketika kita sempat melakukan yang salah, kita datang kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kalau saya tidak minta ampun, Tuhan tidak akan mengampuni saya. Sebenarnya saudara, rekan-rekan yang kerja di dalam ladang Tuhan, pengampunan itu hanya terjadi kalau ada darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Satu pun tidak akan. Jadi ketika kita minta ampun di gereja, Tuhan ampuni saya, ya saya buat ini. Kata, harus engkau mati 2 kali ya Tuhan untuk mengampuni dosa saya yang ini. Jadi di sini, di dalam Injil Lukas 10 di sini, bahwa seorang yang dirampok ini, yang hidup setengah mati ini, dia tidak berdaya ini, dia tidak berbuat apa-apa untuk dia bisa menyelamatkan dirinya. Dan inilah kita manusia, bahwa kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang hancur, yang rusak total sesuai firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 ini, kita harus menyadari itu, haruslah kita berserah, kita harus percaya sama darah Yesus saja. Ketika kita percaya kepada darah Yesus, maka ketika kita sudah satu di dalam Kristus Yesus, maka Kristus Yesus, Roh Tuhan itu akan menggiring kita untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam diri kita. Jadi kalau kita berbuat baik, mengasihi sesama, bantu orang janda, duda, fakir, miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya, bukan supaya kita selamat, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Bukti wujud nyata bahwa saya orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, jadi saya harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada pelayan-pelayanannya. Jadi sebenarnya sini sangat sukacita sekali ketika kita baca Injil Lukas di sini. Nah, sekalipun ya pribadi saya pun banyak sekali saya belajar mendengar bahwa orang Samaria ini ya kita ibaratkan sama dengan kita, marilah kita berbuat sama seperti orang Samaria ini, yang murah hati, yang baik, yang suka menolong orang yang susah, orang yang menderita. Ya tidak, tetapi di sini sebenarnya adalah bayangan dari Kristus Yesus. Nah, di mana sebenarnya ayatnya yang membuat kita harus berkata bahwa itu adalah bayangan tentang Kristus Yesus? Itu kita bisa melihatnya di ayatnya yang ke-33. Kita bacakan di ayatnya yang ke 33, saya baca. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oleh belas kasihan. Yang memiliki belas kasihan atas kita semua hanyalah Yesus sendiri. Kita juga bisa relevankan dengan kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Oleh belas kasihan saja Bapak itu menerima kembali anaknya dalam keadaan dia sudah hidup hancur semua, dia hidup berfoya-foya, habiskan semua hartanya. Tetapi Alkitab di sana kita tahu bahwa ketika anaknya masih jauh, ia telah melihatnya dan dia lalu lari merangkulnya, menciumnya. Oleh karena apa? Oleh karena belas kasihan saja. Jadi kita sebenarnya ini hanyalah justification, hasil pembenaran saja. Kita benar di hadapan Tuhan bukan oleh karena apa yang kita kerjakan. Hanya Yesus sendiri saja yang telah membenarkan kita sehingga kita ini benar. Jadi yang Allah lihat dalam diri kita bukan lagi diri kita. Jadi dosa Tuhan tidak temukan dalam diri setiap orang yang percaya, sebab dosa itu telah dibungkus dengan darah Kristus Yesus. Dosa itu sudah dibungkus semua, sudah ditutup. Jadi yang dilihat oleh Bapa kita, Allah Bapa, hanyalah darah anaknya yang tunggal. Hanya darah Yesus saja. Jadi kita ini justification, hasil pembenaran saja.
Jadi ketika kita ada di dalamnya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan sebagainya. Sebab kita ini benar di matanya Allah, bukan apa yang kita kerjakan, tidak. Tetapi hanya hasil pembenaran saja. Hanya oleh karena belas kasihan saja. Sehingga kita ini menjadi anak atau saudara-saudara daripada Kristus Yesus. Sebelumnya sebenarnya yang menjadi anak Allah itu hanya satu, yaitu Yesus. Inilah anakku yang tunggal saja. Tapi selanjutnya di sana dikatakan bahwa Yesus adalah yang tersulung dari semua antara orang yang mati. Jadi kita semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kitalah dia punya saudara-saudaranya, sehingga kita layak memanggil dia sebagai sahabat kita, saudara kita, bapak kita, kawan kita, dan rekan kita, dan kita hidup sangat-sangat bersukacita sebenarnya. Nah, yang kita melihat sebenarnya, saya secara pribadi ya, rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sangat bersukacita sekali ketika ada dalam Kristus Yesus, karena cukup saya hanya membaca Alkitab ini saja, cukup saya bisa tahu semuanya, saya bisa mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan adalah kita hanya berserah, kita harus pasrah, kita harus percaya kepada dia. Tetapi kalau kita memiliki usaha, saya harus berbuat ini supaya saya bisa selamat, itu artinya kita sedang mengambil darah Yesus dan kita menutup rapatnya dengan perbuatan kita. Tanpa kita ingat, kita tidak ingat lagi Alkitab di sana dalam Nabi Yesaya berkata bahwa segala kesalehan kita, segala kebaikan manusia adalah kain kotor di hadapannya Tuhan. Sekalipun itu adalah yang paling terbaik menurut dalam kacamatanya manusia, tapi di dalam kacamatanya Allah itu adalah yang kotor saja. Jadi sebenarnya orang yang berusaha berbuat baik supaya selamat, itu sebenarnya dia sedang menginjak darah anak perjanjian itu, darah anak domba itu. Jadi kalau kita menginjak darah anak Allah itu berarti seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 7 ayat 21, bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Apa yang menjadi kehendaknya Bapa? Kehendaknya Bapa adalah pengudusan semua manusia di dalam Kristus Yesus. Kehendaknya Bapa hanya satu, menguduskan, menyempurnakan, menyucikan semua manusia dalam Kristus Yesus. Kapan Yesus mati bagi kita? 2000-an tahun yang lalu. Kapan dosa kita ditebus? Kapan dosa kita ini dihapus? Ketika kita percaya. Ketika kita percaya, kapanpun kita percaya, saat itulah dosa dulu, dosa kini, dan dosa yang akan datang, Tuhan mengampuninya. Banyak yang berkata, kalau demikian, marilah kita berbuat jahat saja, berbuat dosa seenaknya saja, karena semua dosa Tuhan sudah mengampuninya. Mari kita buat dosa saja. Itu tidak masalah. Karena anugerah Tuhan, atau yang disebut dengan hyper grace, anugerah Tuhan di atas segala-galanya. Kita buat aja masalahnya. Lah, kenapa kita punya pikiran seperti demikian? Apakah Alkitab mengajarkan orang-orang yang percaya seperti itu? Lalu siapa yang menyuruh kita berkata demikian? Daging kita lah. Iblislah yang menitipkan keraguan dalam pikiran kita, sehingga kita harus bertanya seperti itu, harus berkata demikian. Sebenarnya Alkitab berkata, ketika kita ada dalam Kristus Yesus, kita akan digiring oleh Roh Kudus untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Efesus 2:10 di sana. Dan masih banyak lagi untuk kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya. Kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi anak dari iblis, bukan lagi keturunan dari setan itu. Memang sebelum kita mematakan itu, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada di dalam apa itu, sebelum kamu dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah melihat masuk dalam kerajaan Allah. Harus dilahirkan kembali. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, tidak bisa. Wah, bukan berarti kita harus masuk kembali dalam perut atau harus dibaptis dulu baru kita selamat. Tidak, bukan saat kita dibaptis baru kita selamat. Tetapi baptis itu adalah
tanda pertobatan atau deklarasi dari iman kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga kita harus mau melakukan apa yang dikatakan oleh gembala kita, pimpinan kita, pemimpin kita, mentor kita. Ya, kita harus mau melakukannya. Bukan supaya selamat, tapi bukti bahwa saya telah diselamatkan oleh Tuhan, saya mau melakukannya ini. Sekalipun masih banyak yang berkata, ya bagaimana dengan Markus 16 ayat 16 di sana, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Lupa ayat selanjutnya bahwa yang tidak percaya itu yang dihukum. Yang tidak percaya yang dihukum, bukan yang tidak dibaptis. Nah, karena kita melihat juga kemarin di kisah-kisah pandemi ini kan banyak juga yang wisuda online saja. Nah, tapi bukan di sana yang saya mau bagikan untuk kita semua, untuk diri saya juga sendiri. Tapi yang saya mau sharingkan renungan pagi hari ini adalah bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Bukan kita benar, tetapi kita dibenarkan saja. Justification, hasil pembenaran saja. Oleh karena itu, mari kita ketika kita sempat melakukan yang salah, mungkin kita sempat marah, kita jangan gelisah dengan apa yang dilakukan oleh daging kita. Mari kita tetap menaruh hati kita, masukkan ke dalam firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke 10 ya, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-17. Saya baca ayat 10 dan 17, demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita dikuduskan itu sekali untuk selama-lamanya karena persembahan darah Kristus Yesus. Lalu di ayat yang ke-17 juga di sana dikatakan bahwa dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan sendiri berkata bahwa dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka. Allah sendiri yang adalah maha tahu dan maha segala-galanya, dia berkata aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Tapi terkadang kita, Tuhan kemarin saya buat ini, ampuni saya. Ya kalau bisa jangan hanya yang tadi atau kemarin. Kalau bisa dari tahun-tahun sebelumnya kita bawa semua kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengingat semuanya itu. Lalu Alkitab memberitahukan kita, aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Dan segala dosamu, segala kesalahanmu. Ada pujian yang berkata, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dan lain sebagainya selanjutnya itu. Dan sebenarnya benar-benar Tuhan telah membuangnya. Jadi saat ini apa yang membuat orang itu masuk ke dalam penyiksaan atau yang disebut dengan neraka? Apa? Bukan dosa, tetapi karena mereka tidak percaya. Dosa tidak lagi menghukum manusia, karena sudah jelas di sini di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-1 itu, saya dengan cepat saja saya baca untuk kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman lagi. Siapa mereka yang ada di dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh, sekalipun air bah itu menghantam bahtera itu, orang-orang yang ada di dalam bahtera itu mereka aman, tentram. Jadi kita yang ada dalam Kristus Yesus, kita tidak ada penghukuman lagi. Kita telah ditebus dan darahnya itu sangat mahal, dan mari kita jangan memblokir firman Tuhan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang sempat kita jangan blokir itu. Tetapi biarlah firman Tuhan sendiri yang memblokir apa yang menjadi pemahaman lama kita, pikiran kita, dan biarlah firman Tuhan masuk menguasai hati kita, pikiran kita, sehingga kita tidak lagi bertanya-tanya kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam Ibrani 8 ayat 10,
Aku akan menuliskan hukumku di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan yang telah tercatat dalam hati kita. Pagi hari ini masing-masing Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan bicarakan kepada kita? Pasti ada. Pagi hari ini pasti ada. Dan hukumku, firmanku, ku taruh di dalam hatimu. Dia sudah ada dalam hati kita. Kapan itu dia taruh? Saat ini, sekarang. Bukan nanti, bukan akan datang, Yesus datang, nanti. Tidak. Dia berkata, telah dan tibalah waktunya. Bukan nanti lagi. Tidak. Dan benar-benar keselamatan yang kita peroleh ini benar-benar murni, pure, betul-betul itu sempurna, datang daripada Kristus Yesus saja. Keselamatan dari orang yang dirampok ini hanyalah benar-benar hanya datang daripada orang Samaria itu saja. Tanpa satu pun yang dilakukan oleh si orang ini yang dirampok ini, tapi orang datang kepada orang yang dirampok ini dan dia mengurusnya. 10-nya itu dia bilang, dia turun, dia balut, dia naikkan keledainya dan dia bawa. Dia suruh orang rawatnya sampai dia bilang, kalau kamu belanja lebih, nanti saya akan gantikan semuanya itu. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Tentunya sebenarnya tidak lagi. Kita bukan lagi orang yang berdosa di hadapannya Tuhan. Nah, karena upah dosa adalah maut. Jangan kita mau ditipu, diintimidasi dengan daging kita, lalu kita berkata, saya orang yang berdosa, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sekalipun ada banyak yang berkata juga, bagaimana dengan Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15 di sana dikatakan, aku ini adalah orang yang paling berdosa. Paulus berkata seperti itu. Ya, memang Paulus berkata seperti itu, tapi Paulus sedang menceritakan kehidupannya di masa lampau, masa lalunya dia, bahwa sebelum dia ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah orang yang berdosa. Berdosa adalah karena tidak percaya. Tidak ada di dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena dia lakukan ini. Bukti bahwa dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan, dia bunuh orang, dia bakar gereja, dia siksa orang percaya, itu adalah bukti. Nah, kita pun juga sebagai orang yang percaya, mana buktinya? Karena dalam Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau memang kamu adalah orang yang percaya, mana buahnya, mana buktinya? Kamu berkata kamu orang yang percaya, orang bersatu dengan Kristus, tapi buahmu ini yang kotor saja. Kau tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Bukan berarti kita berbuat baik supaya selamat, tetapi berbuat baik karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Buktinya saja bahwa kita adalah orang yang sudah memperoleh kerajaan surga. Kerajaan surga atau bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak lagi berpisah dengan dia, kita telah menjadi mempelainya dia, dan bukan nanti, tapi saat ini, saat kita percaya. Bukan ketika ada yang berkata nanti dia akan datang, ya silakan saja. Tetapi Alkitab memberitahukan saya secara pribadi dan saya berdoa untuk kita semua bahwa kita ini telah menjadi mempelainya. Nah, ketika kita menjadi mempelainya, marilah kita hidup saling melengkapi satu sama lain, yaitu suami dan istri harus saling melengkapi, saling mengetahui isi hati dan lain sebagainya. Nah, itulah kita ketika kita sudah ada dalam Kristus Yesus, marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tetapi saya ulangi lagi, kita melakukannya bukan supaya kita selamat, tetapi karena Tuhan sendiri telah menyelamatkan kehidupan kita. Jadi di sini dalam Injil Lukas 10, sungguh sangat saya berbahagia, sukacita sekali, karena ternyata saya selalu diingatkan bahwa saya ini adalah orang sebenarnya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk saya selamat, tetapi Tuhan mau datang kepada saya. Apa yang saya lakukan, yaitu saya harus percaya kepada Dia. Kita harus percaya kepada Dia yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Jadi singkat mungkin karena sebentar lagi saya akan turun ke kota, saya ada bawa orang yang jemaat yang sakit, jadi ini singkat firman Tuhan yang saya bagikan. Tapi saya berdoa, jangan sekalipun mungkin ada yang baru, apa yang saya bagikan pagi hari ini, saya berdoa
jangan kita memblokirnya dengan pikiran kita. Mari kita seperti kalau kita di masing-masing rumah mungkin ada yang punya sapi, punya kuda, malam hari dia mengunyah-ngunyah makanan yang dia makan siang hari, dan sampai yang enak itu dia telan, ya ampasnya dibuang. Alhamdulillah firman Tuhan yang saya bagikan pagi hari ini, kita kembali merenungkannya. Saya tidak berkata terima semuanya, tapi mari kita sama-sama kita merenungkan. Saya pun pribadi masih belajar juga, masih sangat muda, usia saya pun juga baru 31 tahun, jadi saya sangat masih muda, saya masih belajar banyak firman Tuhan, tetapi Alkitab membenarkan saya benar ini hanya oleh karena imanku di dalam Kristus Yesus. Karena saya punya kepercayaanku hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan dari apa yang saya kerjakan, bukan dari perbuatan saya, bukan dari usaha saya sehingga saya memperoleh keselamatan, tidak, tetapi hanya oleh belas kasihan saja.